Milon memang tampil yang dominan adanya kecenderungan pribadi yang membutuhkan pengakuan, pemujaan yang disebut sebagai, kita bicara tentang indikasinya disability yang tinggi, kemudian masuk ke dalam clinical personality pattern-nya masuk ke narsistik dan histrionik. Kemudian ada juga aspek-aspek yang lain dalam clinical syndrome-nya yang menonjol adalah adanya delusi. Delusi itu adalah waham. Waham maksudnya adalah berpikir bahwa dirinya pribadi yang mampu atau lebih dari orang-orang lain. Kemudian untuk wawancara ada serangkaian pertanyaan yang diberikan dan itu mencakup yang pertama adalah tentang keluarga. Yang kedua tentang latar belakang pendidikan. Ketiga pertemanan, kemudian 4 hubungan asmara dengan pacar atau pasangan. Kelima tentang pekerjaan, keempat, 6 tentang sosial media, dan 7 kebiasaan sehari-hari. Dari cerita yang bisa tergali tentang bagaimana dia berinteraksi sehari-hari di tempat kerja, dengan pacar, dengan teman-teman, dari situ kemudian indikasi tersebut kami ambil, kami tarik kesimpulannya. Kemudian apakah yang muncul pada yang bersangkutan dari 8 karakteristik amorus narsistik yang dijabarkan oleh Milon, maka dari 8 poin tersebut, ke-8-8-nya memenuhi kriteria, Bapak yang terhormat. Tetapi begitu masuk ke dalam kelompok mana yang lebih menonjol dari yang lain, itu ada yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Yang paling menonjol poin berapa? Terutama yang nomor 5, ketika mereka sudah memenangkan seseorang, mereka tidak lagi menganggap orang tersebut penting dan bernilai dan mulai mencari orang baru. Nomor 3, terlihat tulus, butuh hubungan yang tulus dan nyata, namun ketika mendapatkannya mereka tampak gelisah dan tidak puas. Itu ada statement-statement yang waktu dilihat sinkronasinya berbicara tentang bagaimana ketika putus hubungan reaksinya seperti apa, tapi ketika masuk ke dalam statement yang lain jadi seakan-akan tidak apa-apa, tapi di dalam statement yang lain nanti muncul cerita yang berbeda. Jadi kita kalau melihat titik-titik dan titik-titik itu dihubungkan, kita lihat ada hal-hal yang nggak sinkron di situ. Nah nanti dari temuan saya itu ada assessment yang lebih mendalam, digali secara lebih mendalam oleh pakar lain yang lebih berkompeten di sini. Terkait poin 7 yang sebelumnya pernah kami tanyakan. Yang poin 7 menggunakan kebohongan yang rumit untuk beralih dari satu hubungan ke hubungan yang lain, itu juga tampil dari bagaimana cerita yang ditampilkan itu di susunannya sedemikian rupa kalau kita lihat secara sepintas betul, tetapi begitu dirunutkan, dihubungkan satu titik dengan titik yang lain, kemudian kita melihat ketidaksinkronan di situ. Itu menumbuhkan persepsi bahwa ada kebohongan di situ. Tadi saya catat ada 3 poin ya, poin 5, poin 3, dan poin 7. Iya, saudara ahli. Iya. Yang paling menonjol. Iya. Nomor 6 juga iya, konfrontasi Nomor 6. kritikan nomor 6. Ya. Untuk Kita kan sebagian bilang yang besar menonjol konfrontasi, ya, Pak. kritikan, hukuman tidak membuat mereka mengubah perilakunya. Mereka memandang bahwa konfrontasi, kritikan, dan hukuman adalah sebagai bentuk rasa iri orang lain terhadap dirinya. Iya, dan itu menonjol juga. Ini tergambar ketika berbicara tentang bagaimana dia di tempat kerja.
Silakan penasihat hukum, masih ada? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli ya. Tadi saudara mengatakan bahwa ada beberapa ketidaklaziman kalau orang close bill, sedangkan belum selesai untuk makan gitu. Apakah saudara dalam memberikan pertimbangan tidak lazim atau lazim tersebut tidak mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan orang yang bersangkutan? Umpamanya. Contoh, Jessica sudah lama tinggal di Australia. Tentu dia punya kebiasaan-kebiasaan di Australia. Di sana umumnya orang kalau ke kafe itu selalu beli close bill, dia bawa makanan ke mejanya. Apakah hal-hal itu tidak menjadi pertimbangan saudara dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan tersebut? Menjadi bahan pertimbangan, Bapak yang terhormat. Dan bicara tentang Australia, bagaimana orang di sana melakukan pemesanan, sebetulnya prinsipnya juga banyak yang nggak beda jauh sama kita di sini. Close bill dilakukan jika kita order untuk diri kita sendiri, Bapak. Sementara ketika kita bersama-sama dengan teman-teman, close bill dilakukan ketika sudah selesai proses bersama-samanya. Apakah saudara tidak pernah tahu kalau di Australia itu biasanya self service kan? Jadi kalau di kafe kita beli dengan teman kita, untuk anak kita beli, kita bayar, kita bawa mejanya. Bukankah kebiasaan tersebut di Australia itu tidak menjadi pertimbangan saudara? Di Australia, di Eropa, di Amerika, dan negara-negara lain, self-service dilakukan di tempat-tempat makan yang memang self-service, yang Bapak, tetapi bukan di kafe. Di kafe sejenis Oliver itu terjadi dimanapun juga, people serve you, and the bill will be closed after setelah selesai silaturahmi itu terjadi. Apakah mungkin kesimpulan saudara ini terjadi atau begini pertanyaan saya? Apakah saudara tahu bahwa ketika Jessica ini memesan minuman itu, ada pertanyaan Jessica, apakah saya bawa minuman ini atau tidak? Lantas dijawab saudara, bartendernya tanya, akhirnya jawab mengatakan, oh tidak, nanti diantar Mbak. Fakta dialog ini kan ada di dalam keterangan saksi. Nah, apakah hal ini tidak menjadi pertimbangan saudara bahwa sebenarnya memang Jessica berpikir ini akan dibawa dan di close bill? Apakah itu tidak menjadi pertimbangan saudara di dalam mengambil kesimpulan? Itu bisa saja Bapak, tetapi kita bicara tentang bagaimana di kafe. Di Australia banyak kafe seperti Oliver. Dan prosesnya adalah ketika orang bercengkrama, bersilaturahmi di kafe, kecuali misalnya kafe kopi yang langsung dipesan dan dibayar di situ ceritanya lain, tapi kafe seperti Olivier, kemudian kafe-kafe yang lain, order dilakukan di meja, kemudian pembayaran juga dilakukan di meja. Apakah saudara tahu bahwa Jessica ini memang baru pertama kali ke Oliver itu sehingga dia tidak tahu prosedur tentang minum dan makan? Dia mungkin baru pertama kali ke Oliver, tapi dia anak Indonesia, dia tahu apa yang berlangsung di sini. Kemudian dia juga, menurut saya di Australia dia juga tahu tempat-tempat hangout serupa. Tapi apakah saudara tahu bahwa memang, apakah ada kemungkinan bahwa karena sudah lama di Australia itu, budaya di Australia itu bisa mempengaruhi dia? Kita bicara tentang zaman sekarang. Kalau Bapak mau merujuk kepada bagaimana